sama-sama ada masalah. Kalau ada kultur semuanya sopan, nanti ya hum yukrimuna aliman wa fasikon wa solihan wa tolihan. Soleh, sopan yang berlebihan akhirnya sampai pernah ada seorang kiai latihan. Ini kisah nyata. Itu teman saya. Ketemu orang Solo dihormati. Sempat GR, barokahnya ilmu saya dihormati orang. Bareng sama orang fasik, orang macam-macam ya dihormati yang sama. Jebule podoa ya kan gitu. Artinya gini, kalau akhlak itu benar-benar kelebihan, tapi kalau berlebihan la farqa bainal alim wal jahil wal fas was soleh wat toleh, karena semuanya dihormati. Tapi kalau misalnya ada Jawa Timur yang membeda-bedakan manusia, kadang kita ini juga beratnya semua itu ibadullah, semua iyalullah semua. Jadi terus kita ini mikir yang benar yang mana? Setelah mengkaji ilmu, lagi-lagi setelah mengkaji. Nah makanya saya ingin sekali ilmu ini harus dikembangkan terus. Karena saya kenalnya Mbah Dola, Mbah Sahal, semua masyayikh ini min haitsul ilm. Karena ilmu ini yang cukup. Islam itu nggak bisa dikawal dengan khusyuk, nggak cukup. Yang bisa mengawal Islam itu hanya ilmu. Sebab itu fa'alam annahu la ilaha. Makanya orang Khawarij itu kata Rasulullah syarrul khaliqah. Kenapa orang Khawarij dibenci Nabi? Karena suka khusyuk, suka ibadah tapi tidak suka ilmu. Mereka menyalahkan Ali karena enggak cakap mimpin, menyalahkan Muawiyah karena gulingkan Ali. Semuanya disalahkan. Artinya kharaju min aliin wa kharaju min Muawiyah. Hanya disebut Khawarij. Dia tidak bisa memaklumi kemanusiaannya manusia. Makanya saya suka ada orang jadi wali. Itu karena sholatnya di belakang. Yang jadi soft awal saya jadi wali, disaingi sama yang paling soft belakang. Ditanya, kenapa kamu ketemu saya di sini? Bukankah kamu orang yang sholatnya di soft akhir terus? Iya, saya jadi wali karena sholat di soft akhir. Kenapa? Aku itu koyok merasa ora pantes, koyok suci-suci ya dewe sowan pangeran wani kok ngarep. Jadi yang mendorong dia enggak berani soft awal karena tawadhunya. Masuk sak saya kok madhep pangeran kok ngarep koyok wong top. Cara santri kok setor nomor 1 kok wis lanyah kayak gitu. Jadi jangan-jangan yang setor paling guri ku pinter mergo tawadhu. Sampai ngelalar maksud. Jadi kok penak jadi wali. Jadi saya kalau baca kitab ya nanti tabarruk dengan Ar-Risalah Al-Qusairiyah karena ini terakhir ya, karena di sini Pondok Thariqah saya menghormati sekali Mbah Dola ya, Mbah Nafi Gozaki. Itu ceritanya mbahnya Mbah Mun kandung namanya itu Mbah Ahmad bin Syuaib. Itu ngaji sama Sayyid Abi Bakar Sato yang Shahibul Li'anah. Nah, Sayyid Abi Bakar Sato itu punya kakak kandung yang sepuh namanya Umar Sato. Karena ada 3 saudara, Umar Sato, Utsman Sato, Abi Bakar Sato. Ketika mau kondur, saya ingin thariqah. Terus kata Sayyid Umar, ya sudah, kamu thariqahnya kitab ini, dikasih kitab Ar-Risalah Al-Qusairiyah. Kitab itu sama Mbah Syuaib dibawa di sarang, Mbah Ahmad Syuaib. Mbah Ahmad Syuaib masuk kita syukur karena Mbah Nafi itu ngaji di sarang menangi Mbah Ahmad Syuaib. Jadi yang sholawat askat takhiyat itu masih dari Mbah Ahmad, bukan dari Mbah Zubair, dari Mbah Ahmad. Jadi Mbah Nafi di sini pernah ngaji Mbah Ahmad, pernah ngaji Mbah Zubair. Nah, Mbah Syuaib ini pernah ngaji di sini Mbah Murtado. Kajian mana kalau Mbah Murtado? Waduroyo. Jadi di Taraujum mas saya sarang itu Mbah Syuaib dulu itu pernah ngaji di Waduroyo. Makanya saya diceritani Kang Mahmudi, putranya Mbah Zain. Itu ketika Mbah Imam sudah sepuh ngaji, sowan ke Mbah Imam sama abahnya atau sama siapa lah. Mbah Imam sudah sepuh, sudah sepuh. Wendi le, kula kajen, apa rene badhe mondok. Gak ikhlas yo, ilmu dhisik dijupuk wong sarang, apa mbok jaluk meneh. Ya ini cerita dunia ki ya. Jadi karena dulu Mbah Syuaib itu ya babanya Mbah Imam, ya orang tuanya Mbah Imam, ya babanya Mbah Mun, karena Mbah Mun punya mbah namanya Ahmad itu bin Syuaib. Itu guyonannya Mbah Imam, gue ora trimo ya. Ilmu itu kayak nongong kajen apa mbok jaluk. Karena sebagian mas saya sarang dulu ya istifadah di hajen ya istifadah dari sarang, ya sudah seperti itu.
Ya memang siklusnya seperti itu. Jadi ya sudah biasa seperti itu mulai dulu. Saya saja sudah menangi itu. Saya dulu ngaji Mbah Mun, mungkin cucunya Mbah Mun yang ruju-ruju ngaji saya, nanti anak saya ngaji cucu yang ya sudah gitu siklusnya seperti itu. Sehingga terus tarik kembali ke kitab Ar-Risalah Al-Qusairiyah. Dikasih kitab Ar-Risalah Al-Qusairiyah sama Habib Umar Sato. Dibawa ke Indonesia. Dibawa ke Indonesia, barokahnya luar biasa. Dan itu cara ngarang, manhajut taklifnya adalah menyebut wali-wali. Nah, di antara alasannya adalah ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi berdebat wasilah, mendoakan orang yang sudah meninggal, menghormati orang-orang yang sudah meninggal itu sudah final. Karena Allah sendiri ketika menjelaskan kesalehan itu adalah meniru mereka, meniru orang. Karena kita tidak mungkin niru Allah la yakul wa la yasrab, Allah la yanam wa la kadza wa kadza. Allah tidak nikah. Kalau kamu niru nikah, nikahku sholihin. Niru ibadah terus sholihin. Nah, terus siti Allah langsung terus piye carane? Wong ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina. Jadi sebetulnya masalah haul, masalah menghormati orang yang sudah meninggal harusnya sudah selesai karena ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Terus ini saya untuk tabarruk sama Ar-Risalah Al-Qusairiyah. Ini bukan niat menggurui, tapi saya baca beberapa manhajut taklif, terutama ini untuk anak-anak yang masih sekolah di Matoleh atau alumni-alumni yang masih muda. Tentu saya tidak akan gurui para kiai, tapi ini penting ya, sepenting saya sampaikan. Jadi misalnya di sini disebut pertama Ibrahim bin Adham, di antara yang disebut pertama. Terus yang diceritakan di sini adalah makalah ketika santrinya disuruh saya belikan daging, terus dikasih uang, ternyata tidak cukup. Kalau nggak cukup, ya sudah murahkan saja. Ternyata dimurahkan artinya nggak usah beli. Akhirnya kemarin saya punya tamu dari orang-orang yang pakar ekonomi. Apa betul Indonesia nanti ekonominya turun? Ya Gus, kalau ada corona gini-gini. Terus saya beri penjelasan. Mereka mengatakan ekonomi turun karena butuh yang tidak pokok. Andai kan orang hanya butuh makanan pokok, yaitu makan dan minum yang pokok, maka kita tidak pernah miskin. Terus tak ceritainin mazhabnya wali-wali dulu. Jadi miskin itu disebabkan karena kebutuhan kita banyak, maka merasa miskin kalau nggak tersampaikan. Makanya istighna itu bukan bisek tapi anisek. Kalau dalam bahasa tasawuf, latela istighna anisek, bukan bisek. Kalau kamu merasa cukup dengan terpenuhinya kebutuhan itu, maka kamu akan nyari-nyari barang itu. Tapi kalau kamu istighna anisek, memang kamu dari awal tidak butuh. Saya beri contoh begini. Orang itu datang ke saya, orang-orang ahli ekonomi. Kebutuhan pokok kamu itu misalnya punya celana, bisa nutupi aurat kamu. Dengan kamu dikasih alpat tapi tidak pakai celana, milih mana? Padahal celana itu harganya hanya 50.000, alpat 1 miliar. Wah ya milih celana Gus, kan apa artinya naik alpat kalau nggak punya celana? Sama. Kalau kamu bisa makan 1 piring hanya butuh 10.000. Dengan punya gedung tapi nggak bisa makan. Lo kan nggak mungkin Gus, orang punya gedung nggak kuat beli makan. Kalau Allah menghendaki bisa saja, misalnya stroke. Kamu terlalu didikte oleh ilmu ekonomi. Nah, saya dulu iskal seeskal-eskalnya. Wong Quran tuh hebatnya gitu, kok kadang hanya ngendikan wa kulu wasrobu wala tusrifu. Saya dulu ya iskal. Tapi setelah tambah tua, tambah umur, iya ya, makan itu penting. Sehingga nikmat bisa makan tuh di atas nikmat punya alpat. Karena orang nggak punya alpat tuh nggak apa-apa, tapi kalau nggak makan. Orang nggak punya uang 1 miliar nggak apa-apa, tapi kalau nggak bisa makan, nggak bisa minum. Nah, Quran itu harus diartikan seperti itu. Sehingga kualitas wakulu wasrobu itu luar biasa, kan ini pokok. Tapi karena kita didikte oleh adat, seakan-akan kulu wasrobu itu biasa. Khalidina Fiyah juga gitu, ini kembali kitab yang dihadiahkan Pak Kures ke saya. Khalidina Fiyah itu sebagian ulama mengatakan, kamu di surga itu abadi.
Kenapa Allah memaklumatkan ada kata khalidina fiha? Kata ulama itu, andaikan kamu tahu di surga itu 100.000 tahun, kamu tetap munghassoh, ada yang sereten nggak nyaman, karena berakhir. Artinya apa? Kalimat khalidina fiha ini kalimat kata kunci. Di surga selamanya lama. Andaikan tidak ada kata selamanya lama, waduh, berarti bidadari 70 wayu kabeh. Jebule kok ras itu, jebule kok berat. Jadi gak nyaman kalau tidak ada khalidina. Lagi-lagi saya tahu maknanya itu ya barokahnya belajar, barokahnya membaca. Nah makanya kalau minta sekali ini karena katanya ini streaming live atau live streaming untuk anak-anak yang mau belajar, tolonglah baca sebanyak-banyaknya karena kita bisa seperti ini, bisa apa semua itu ya barokahnya baca. Ini saya baca tabarruk sama Nabi Ibrahim tadi, ya satu aja, Khalilur Rahman Ibrahim. Ini di kitab saya halaman 170, Al-Risalah Al-Qusairiyah. Saya bawa kitab yang sudah saya pelajari, saya nanti ninggal untuk kaminan kitab baru supaya tadi, karena ini ilmunya ulama-ulama dulu ketika belum ada cetakan itu kalau kiai ngasih hadiah itu pasti kitab. Makanya saya sering hadiah kitab sama kiai-kiai, karena dulu itu nggak ada mesin cetak, sehingga kalau mau mendobelkan itu harus ditulis lagi. Jika takrib yang kecil itu sering wafi ba'din nusakh, karena ini nulis sin, yang lain nulis sod. Makanya Nyun Sewu termasuk ada kiro asap asbabnya itu. Lasta alaihim bimusaitir kalau riwayat kita. Tapi orang Arab, al-lughatul fusha itu tidak ada yang bisod. Yang bimana saya torah itu bisin. Makanya banyak juga yang tetap baca lasta alaihim bimusaitir. Yang baca sin ya nulis sod, yang baca sod tetap nulis sin. Karena mau tidak mau. Mau tidak mau. Jika saya kalau belajar Rasul Utsmani memang bahasa Arab itu dari awal memang unik. Misalnya ihdinas sirat, zirat, itu memang tak baca di kamus. Aslus sirat itu asirat, jadi umurnya sin sama sod itu tuasin. Ya, kok tahu loh tahun kelahirannya. Jadi justru yang sirat itu minas sirat dari sin. Saya heran, sampai saya tuh istikharah, masa sod sama sin itu tua sin. Tapi tak angan-angan ya benar. Karena madatul kalimah itu mesti yang pokok. Sod itu punya watak sifir. Kalau ada sifatun zaidah, mesti posisinya dia juga lebih mudah. Itu ada ilmunya di kitab Rasul Utsmani. Sehingga wallahu yaqbidu wa yabsut. Itu mesti itu wasin. Makanya bahasa atau yang maknanya jembar itu semua kamu cari di kamus berarti baksin tok. Tapi orang Arab dulu sebagian baca itu kayak agak sod. Makanya ditulis sod. Tapi dibaca sin. Dan bayangkan kalau sampean ngarang kitab, murid sampean tuh ono setengah pinter, setengah goblok, setengah ngelamun. Akhirnya kitab takrib yang kecil saja wafi ba'din nusakh. Sekarang nggak bisa wafi ba'din nusakh, langsung offset sama semua. Kalau dulu mungkin karena tadi. Makanya Imam Syafi'i punya kitab namanya Al-Imla, karena amla alaina Syafi'i. Imam Buaiti ngarang ya, amla aliyana syafi'u gaza. Imam Muzani bilang amla aliyana syafi'u gaza. Imam Robi bilang amla aliyana syafi'u gaza. Imam Asim itu pernah diprotes sama muridnya karena mangkel. Tapi mangkel ilmu ya. Allahul ladzi khalaqakum min du'fin, kadang dibaca min du'fin. Pas ngaji sama Musybah walam yakullahu kuf'an ahad. Pas ngaji sama Imam Hafiz walam yakullahu kufuwan ahad. Lama-lama itu ngajinya nggak pernah bandar. Imam Asim itu ya unik. Dua orang ini ngaji nggak pernah bandar. Pas di pondok cocokan. Walam yakullahu kufuwan ahad. Duh, kufan. Oh, orang kufuan. Cocokan. Lah aku dibaca anu kufuan. Aku dibaca anu kufuan. Cocokan. Ayo sowan bareng. Sowan akhirnya. Kita geger sama Syu'bah. Katanya jenengan bacanya kufuan. Iya, tak baca anu kufuan. Kenapa ke saya kufuan? Yo kamu tak baca anu kufuan. Terus kenapa? Terus akro tuh kayak Syu'bah alama akro'ani Zirun bin Hubes. Wa akro tuh kayak ya Hafiz alama akro'ani Abdurrahman bin Habib As-Sulami. Semenjak itu terus kita kalau bilang Asim, kiro atau Asim diriwayati Hafiz. Karena Syu'bah ini lebih dekat ke korek-korek yang lain, lebih dekat ke Nyun Sewu Imam Nafi'.
Imam Nafi' adalah imam sing yuhammis, suka hamzah. Sehingga saya berkali-kali cerita, andai kan tidak ada kiroah kuf'an, kita tidak pernah tahu maknanya kufuan. Karena mirip-mirip nakis wawi, Mas Nazif. Karena goza yahzu ghoswan. Padahal kafa ayak fa'u kuf'an jelas mah muslam. Jelas itu mah muslam. Lah uniknya Imam Asim, kalau fi'il itu pakai hamzah. Allahu yastazi'u. Tapi nanti kalau masdar huzuan. Jadi Imam Asim sudah unik. Untuk masdarnya ditakhfif hamzah jadi wawu, tapi untuk fi'ilnya tetap Allahu yastahzi'u, bukan yastahzi. Sehingga ada qiraah mutammimah lil asra, misalnya Imam Ja'far Al-Qari, Khalaf, Hisam, semuanya gitu. Kalau saya jadi yu'minu itu protes loh. Amana asluhu a'mana ala wazni af'ala. Di'elal. Imanan asluhu i'manan ala wazni if'alan. Ubdilatil hamzatu saniyah ya an liwukuya ba'dal kasrah. Kenapa yu'minu tidak jadi yu'minu? Wong sama-sama sebelumnya ada dhammah. Kalau sebelumnya fathah kan jadi alif amana. Sebelumnya kasrah jadi ya imanan. Kenapa yu'minu tidak di'elal? Imam Asim ya aneh. Yu'minu enggak di'elal, amanah di'elal, imanan. Amin di'elal, wailaka amin. Dari kata amin. Akhirnya dua murid ini protes. Sesuai Imam Asim jawab, wes tajong kue ngajimu coba bareng. Kue ku suka tak wacak nor guruku sing jenis Zurin bin Hubes. Kue hafiz tak wacak nor guruku jenis Abdurrahman sing As-Sulami. Wes rasa takok meneh. Nah, semenjak itu terus angger meniki ro'atu Asim ala riwayati hafiz atau riwayati. Sama tak cerita nih, zaman Nabi Sugeng itu ada riwayat. Wong Bedui itu muhammis, orang Bani Tamim itu suka hamzah. Jika kalau manggil Nabi itu ya Nabi Allah, he wong sing nyeritakno tentang hukumnya Allah. Karena Imam Asim baca ya gitu, di fi'ilnya Nabi ibadi anni, Nabi nyeritakno sira. Amma yatasa'alun anin nabailahi. Jelas itu mah muslam. Tapi pas bilang Nabiyun itu ditakfif pakai ya. Makanya masyhur di qiraah Asafah wa Quraisyun lam tuhammis wa Banu Tamimin tuhammis. Orang Quraisy itu gak suka hamzah, Banu Tamim suka hamzah. Sehingga qiraah ada kuf'an, ada kufu'an, ada kufuan. Hus'an karena ya jelas matinya haza yaza'u mesti hus'an. Kalau Mas Hadi senengannya kafara yakfuru takfiron. Niatnya elek tapi ini sorof betul, bukan niat nyerang siapa-siapa. Ini benar-benar sorof, benar-benar gak punya kepentingan apa. Sehingga Ja'far al-Ashir atau dibacakan Ja'far al-Qari, bacanya ya minan nabiin, ya ayuhan nabiu. Dan kita nyaman, kita sebagai peneliti tafsir nyaman. Karena terus jelas maknanya, ya ayuhan nabiu, he wong sing tukang nyeritakno ketentuane Allah. Misalnya kena khitab nabi, nyeritakno sira ibadi ing pira-pira kawula ingsun anni anal ghafurur rahim. Atau wa nabbihum lan nyeritakno sira hum ing wong akeh andhaifi Ibrahim tentang tamu-tamu Nabi Ibrahim. Kita tahu kalau Nabiyun adalah yaknya bukan asli dari Hamzah adalah karena ada qiraahnya Imam Nafi'. Imam Nafi' seperti itu karena tertular Banu Tamim. Bukan terpapar. Wah, lagi-lagi karena baca. Makanya ad-dunya mal'unatun mal'unun fiha illa zikrawah wa mawalahu wa aliman wa muta'aliman. Karena kalau orang tidak baca itu mesti ribet. Ya, saya bentuk takdim saya ke keluarga Matolek, ke keluarga sini. Meskipun ibu saya gerah karena andikan beliau sadar juga pasti nyuruh ke sini karena termasuk spesial bang. Jadi antara bapak itu walau wasiat itu pokoknya sarang, kajen, lasem, kudus, diulang-ulang. Makanya bapak ini tadi saya cocokkan sama Hadi. Bapak saya itu nasibnya agak sial. Punya guru 3 itu keluarganya ibu semua. Di Tuban ngaji ke Zubedi ya keluarganya ibu. Di sini bahasa Al-Badullah ya keluarga ibu. Karena ibu saya masih turunan Batu Mutamakin lewat Mbak Asnawi Sepuh. Kudus. Terus di Lasem ngaji di Mbak Mansur. Mbak keluarganya ibu. Karena mbak saya kandung itu namanya Fatimah. Itu punya abah itu. Namanya Mbak Kholik. Kholik itu nama besarnya Idris itu bin Umar. Umar itu ya Lasem. Jadi akhirnya bapak itu nggak pernah berani sama ibu. Karena punya guru 3 itu keluarganya ibu semua. Makanya bapak berdoa, muga-muga nasib pemrakoyo aku.
Istri saya itu orang Sidogiri, saya alhamdulillah tidak pernah ngaji di Sidogiri, jadi aman. Nah tukaran itu babak. Jadi bapak itu karena punya guru 3 itu semuanya keluarganya ibu. Jadi pertama ngaji sama Kiai Zubaidi Hatam, terus sama Mbak Zubaidi diantar ke sini di Ibadullah. Kiai Zubaidi juga keluarga sini karena Kiai Zubaidi itu punya ibu Hafsah bin Maksum bin Soleh bin Mbak Asnawi Sepuh. Saya sama Mas Nadim kira-kira ya sepuh Mas Nadim, cuma gara-gara beliau agak gelotok jadi saya tidak sopan ya akhirnya. Tapi ya itu tadi di dunia wali itu banyak yang memang menyembunyikan kesolehannya. Jadi saya itu bingung ini yang wali apa yang asli tidak soleh itu. Jadi di dunia wali itu memang ceritanya aneh-aneh. Ada orang itu tukang kolak homer, tapi jadi wali. Dulu lah, tapi kalau sekarang uangnya nggak cukup. Jadi ada satu kampung yang dapat suplaian homer itu dibeli. Setelah dibeli dilarutkan di sungai. Sehingga lama-lama agennya itu janggal. Loh kampung situ tak kirimi arak terus kok nggak ada yang mabuk. Ternyata supaya kampungnya nggak kena mabuk ditebas dia terus dibuang. Jadi wali. Dohirnya ya penebas arak tadi. Ya apa Mas Nadi begitu saya tidak tahu. Ini kan misteri ya. Jadi memang dunia wali itu aneh. Ada Abu Yazid Al-Bustami pernah tanya sama ya Allah yang nyaingi saya makom saya itu siapa? Itu yang tidur pinggir kamu. Ya Allah ini kan pegawainya tidur. Kenapa saya yang tahajud terus masa setara dengan ini? Tahajud terus itu tetap mergo nganggep aku itu nak kira tahajud tak salah. Iki ngerti nak aku iku ati. Mane ditinggal turu. Jadi gue ibadah terus itu rodok nganggep aku rapati apian. Ya ono ilmu gitu tuh ya aku ya gumen. Nah saya ini kan khawatir, jangan-jangan Mas Nadi baca itu. Wah, kalau baca itu ya repot, maksudnya saya ini kan ilmu, lagi-lagi dia cocok tidak cocok ini ilmu. Makanya ilmu itu kan ya sudah. Saya itu nggak suka orang munafik, tapi kata Allah wa yu'adzibal munafiqina iku insya'a au jatuh. Ya sudah kita mau tegas gimana, potensi Allah bisa mentobat. Saya pernah sowan sama Mbah Mun tanya, "Wer mazhabku?" Yang jelas torot yang kota Mbah jenengan itu terkenal ira tegas. Jare Mbah Mun guyu-guyu. "Wer mazhabku?" Terus saya kebetulan ya rada pinter banget. Nggih, mazhab jenengan laisa la kamil amri seun au yatuba alim. Iya, ora jelas Allah dhewe iku ngadepi wong fasik ora jelas. Maksudnya ora jelas itu kadang yo maringi tobat, kadang yo nyiksa. Mulane aku melok ora jelas wong iku ora roh. Dadi ora jelas iku ya mazhabku. Berarti ra jelas nih, gak jelas ya kira-kira gitu. Terus barang ning era modern roh Mas Nadib yo ora jelas. Iki kaya Mbah Mono. Jadi terus ribet kan nganal ilmu lagi-lagi ilmu. Yang bisa menjelaskan itu ilmu. Ya coba kamu misalnya menfonis kayak tadi yang cerita orang yang diinjek. Kenapa sifat saya tinggal menyiksa? Saya ini ghafur ya tahu. Mangzalladzi ta'ala alayya alla aghfira li fulan. Siapa yang menjamin saya tidak maafkan? Saya maafkan. Wa ana aghfir wa ana u'adzib kata Allah. Tapi ini sifat saya kok tinggal satu mesti u'adzib, ini gimana ini? Yang hilangkan satu, yang yaghfir. Ya sudah Allah nyifati dirinya. Nah itu termasuk kenangannya Bapak sama Mbak Dola. Bapak itu pernah didhawuhi Mbak Dola ini sakser sekarang. Nur kejo geman nyifati Allah, ora kaya Allah nyifati piyambak ning Quran. Jadi di antara wasiatnya Mbak Dola ke Bapak, saya masih ingat betul. Kejogeman nyifati Allah kecuali sifat sing dikenalno Allah piyambak teng Quran. Setelah saya ini mengaku pada Imam Saroni lah, setelah saya alim ternyata betul. Saya nuruti emosi mangkal sama orang fasik. Saya nuruti emosi benci sama orang munafik. Tapi bareng maji Quran wa yu'adzibal munafiqina insya'a aw yatuba. Sudah Allah yang Tuhan saja bisa. Soal mangkal ya saya karena saya basyariyah, tapi tetap nganggep potensi diberi tobat. Ini terakhir saya baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qila inna majusiyan istadofa Ibrahim al-Khalila. Faqala lahu in aslamta adoftuka. Kalau kamu Islam malam ini tak jamu. Karena dulu nggak ada warung, semuanya padang pasir, sekali nggak bisa makan ya nggak bisa makan. Faqala al-majusiyu idza aslamtu fa ayu minnatin takunu laka aliyah. Terus famarral majusiyu fa awhallahu ta'ala ila Ibrahim alaihissalam ya Ibrahimu ya lam tut'imhu illa bitahyirihi dinah
lam tutim orang ngeke imangan siro ini atama yutimu apa kita aman ya perkara sorof tok ini dia itu sorof tapi niatnya elek. Kalau saya ini betul niat pengen maksudnya ada yang disindir kalau saya ya sorof betul lam tutimhu illa bitahhirihi dina wa nahnu mundu sab'ina sanatan nut'imuhu ala kufri malah 70 tahun dia umur 70 tahun tak keimangan terus lagi sungi iki iso mangan njaluk kowe iku syaratnya Islam padahal tahu tak keimangan 70 tahun tambah syarat Islam wa nahnu mundu sab'ina sanatan nut'imuhu ala kufri falo aduftahu lailatan madza alaika wis keimangan suwengi ndak nganti kowe melarat madza alaika masalah opo suwengi wae aku malah 70 tahun. Terus famar Ibrahim alaihissalam khalfal majusi wa adhafahu. Faqala lahul majusi ayu shay'in kana sababu fil ladzi badalaka. Fadzakara lahu dzalik. Menyebut saya ini ditegur Allah. Faqala lahul majusi ahakadza yu'amiluni summa qala a'rid aliyal islam fa aslam. Di sini agak saya janggal itu pakai hamzah kotok. Saya jadi bingung karena a'radu yuridu iradan umaimu. Mungkin naskah yang benar itu arid ya, karena dari kata ta'rid ya. Nanti kok gak iso sorot perkara gitu. Jadi saya mohon sekali karena apa ya? Saya betul-betul ingat betul ya wasiat-wasiatnya Bapak tentang Badullah. Di antara kalimatnya itu tadi. Nur kejogeman nyifati Allah ora kaya Allah nyifati ning Qur'an. Jadi akhirnya saya ini kalau mau ngadepi orang fasik nyari Allah gimana dengan orang fasik? Ya ada inna walah tilqamal fasikin ini tapi ada tadi wa yu'adzibal munafiqina insa'a au yat. Makanya Senawawi Al-Bantani itu kalau ngarang kitab misalnya wasbir nafsaka ma'alladina tuna rabbakum bil ghadati wal asyiru tuna wajha terus sampai wala ta'tu'ina kanhum terus wala sak terusnya itu adalah orang kafir namanya ini. Tapi aslamu wa hasuna islamuhum tapi akhirnya mereka Islam wa hasuna islamuhum. Jadi itu termasuk sisi hebatnya Senawi Banten. Jadi misalnya wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina wa tabaha wa kana amru furuta. Beliau menerangkan ini Uyainah bin Hisn sama ini. Tapi akhirnya orang itu fa aslamu wa hasuna islamuhum. Akhirnya kita menjadi tahu ternyata orang yang sedang kafir bisa Islam. Nah, tapi kita sekarang kadang latah. Kalau benci sama orang seakan-akan Allah pasti yu'adzibuhu. Tidak mungkin yaghfirullah. Itu yang enggak boleh. Makanya man dzalladzi ta'ala ala fulan ala aghfira dzunuba qad ghafartu dzunuba wa ahbattu amalak. Saya melebur dosa najia, tapi kamu malah amal baik kamu sujud tak habis. Karena kamu mensifati saya dengan sifat yang korup, yaitu Allah bisa yaghfir, kamu hanya sifati hanya yu'ad. Ya, maka kita tetap mensifat Allah yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Saya kira demikian. Kalau niki langsung pamit bersama kalian mas saya karena